Statement Gatot soal sholat berjamaah dibalas telak dan pedas oleh tokoh intelijen. Ditulis oleh X Hardy di siwar.com. Hai, bertemu lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Pembaca pasti sudah tahu kalau Gatot mengeluarkan statement yang sensasional kalau tidak mau disebut konyol. Dalam akun Instagramnya, dia menyerukan umat Islam di Indonesia untuk sholat jemaah di masjid. Tokoh intelijen Suhendra Hadi Kuntono mengkritik cara Gatot membangun narasi. Menurutnya, narasi dia tersebut kontraproduktif dengan pencegahan penyebaran corona. Imbauan Gatot Nurmantio itu menyesatkan publik dan sangat kontraproduktif dengan upaya pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19, kata Suhendra. Menurutnya, Gatot seharusnya lebih hati-hati menyampaikan pernyataan dan tidak membuat bingung masyarakat. Saya melihat Pak Gatot ini tidak punya jiwa patriot dan negarawan yang bijak. Mungkin dia punya kepentingan politik, tapi tidak selayaknya mencari panggung dan membuat narasi yang berpotensi memperkeruh situasi, kata Suhendra. Tak ada angin, tak ada hujan. Gatot tiba-tiba datang mendadak bagai anak muda di film Bollywood, tapi sayang bukannya berantas kejahatan tapi malah mempertontonkan kekonyolan pada waktu yang tidak semestinya. Suhendra menghimbau agar publik, terutama umat muslim, sebaiknya mengikuti anjuran pemerintah dan fatwa MUI. Hal ini demi keselamatan dan meredam pencegahan corona. Saya menghimbau agar umat Islam tidak mengikuti imbauan dari Pak Gatot, karena sangat membahayakan keselamatan umat Islam sendiri, tuturnya. Biasanya nih, kalau ada orang seperti ini muncul secara tiba-tiba, lalu mengeluarkan statement yang tidak ada kaitannya dengan bidangnya, dalam hal ini ranah agama, itu ada udang di balik batu. Mungkin saja dia sedang membangun citra dirinya secara politis. Mungkin untuk tujuan di tahun 2024, but who know? Kalau memang mau cari muka, nih ada saran yang lebih mantap. Borong tuh semua masker, hand sanitizer, dan vitamin C, lalu bagikan gratis ke semua orang. Jauh lebih impactful ketimbang menjual narasi berbau agama yang bikin banyak orang mual. Menjual agama di waktu warga sedang panik dan khawatir sama saja cari penyakit dan bikin blunder. Di berita, saya juga lihat ada warga yang marah-marah karena tidak diizinkan sholat Jumat. Ini bukan soal larangan sholat. Alangkah baiknya ibadah di rumah untuk sementara waktu. Berdoa bisa di mana saja dan kapan saja di saat seperti ini. Bahkan di beberapa daerah, menurut kabar yang saya dengar, sembahyang cengbeng bagi warga Tionghoa juga dianjurkan ditunda atau dipersingkat. Ini bukan soal agama, tapi masalah penularan yang kian memburuk dan kita harus mencegahnya. Mungkin memang benar, bahkan sangat jelas kalau Gatot sedang memulai panggung politiknya sendiri. Sangat kurang kerjaan banget. Mending ikut bantu meringankan beban pemerintah dalam menangani virus ini. Jauh lebih patriotik dan negarawan ketimbang membangun panggung politik di atas wabah corona yang sedang meluas di negara ini. Padahal narasi model begini banyak bentuknya, tapi isinya tetap satu, menggunakan agama sebagai bumbu penyedapnya. Sayangnya banyak yang masih overdosis agama, jadi mereka tidak bisa melihat itu. Gatot pasti lebih kurang paham soal ini. Makanya mungkin dia melontarkan narasi ini untuk kepentingannya sendiri. Tapi kalau saya lihat, kalau benar ada tujuan politik di balik seruannya ini, strategi politiknya selalu saja tidak pernah tepat sasarannya dan tidak pas waktunya. Sasarannya salah, waktunya tidak tepat. Di saat seperti ini, narasi ini malah membuatnya dikecam dan dimusuhi publik. Bagaimana mau menarik simpati masyarakat kalau begini? Padahal saat pemilu 2019 saja sudah kelihatan jelas kalau narasi agama sudah tidak laku lagi. Buktinya, para kadrun dan mabuk agama itu kalah meski sudah teriak sampai kerongkongan kering kerontang. Hari gini masih mengandalkan isu agama untuk menarik massa di saat panik corona. Kena semprot lah. Mungkin mau cari dukungan murah meriah bahkan gratis dari kelompok sebelah, tinggal menjual narasi berbau agama langsung otomatis dapat dukungan. Tak butuh pintar, tak butuh kritis, tak butuh ide bagus, cuma menjual agama. Mantan jenderal tapi sangat aneh.
Kalau mau cari panggung, ikutan cara pemerintah. Siapkan masker, lakukan tes corona massal, dan berikan pengobatan gratis. Ini efeknya besar. Ini malah jualan narasi agama di saat begini. Ujung-ujungnya dia yang kena bumerang dan pemerintah yang panen besar. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silakan tulis komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda ya. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News.